Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Haleluya, puji Bapak Yahweh di pagi siang hari yang indah ini. Ya, kita akan sama-sama membaca dan juga memeditasikan ya akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan tadi ya, ada yang beberapa boleh ditambahkan usianya di bulan Desember ini. Saya mau mengucapkan selamat Natal. Ya, selamat Natal bagi yang berulang tahun ya. Karena Natal artinya lahir. Ya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 kita akan baca ayat ini Bapak Ibu bersama-sama ya. Seperti yang telah tertulis di depan. Kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Dan sesudah Yesua dilahirkan di Bethlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Seraya bertanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Dan setelah mendengarnya, Raja Herodes dibuatnya gelisah, juga seisi Yerusalem bersamanya. Dan setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Hamasia dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, Yudea, karena demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin, dialah yang akan mengembalakan umatku Israel. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kaget ya, saya bilang selamat Natal ya. Karena dalam pikiran kita sudah terkonotasi negatif bahwa Natal itu tanggal 25 Desember. Ya. Sedangkan Bapak Ibu tahu Dies Natalis? Ya, Dies Natalis hari jadi atau hari lahir misalkan suatu ya kampus bisa, perusahaan bisa ya. Jadi Natal itu artinya lahir ya. Jadi supaya keren ya saya mengucapkan selamat Natal ya bagi yang berulang tahun ya. Dan puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus HaMasiah, ya ayat-ayat ini sering sekali dibacakan atau dikotbahkan dari mimbar-mimbar di gereja, ya khususnya menjelang di bulan-bulan Desember ini ya Bapak Ibu ya. Dari awal-awal Desember ini biasanya orang kan sudah mulai ini nih, sudah mulai di gereja sudah mulai bikin-bikin acara, persiapan supaya nanti pas acaranya di tanggal 25 Desember kan biasanya itu penuh. Penuh jadinya dipisah-pisah dari sekarang nih. Dari sekarang mungkin sekarang untuk pemuda dulu, nanti untuk sekolah minggunya, nanti pas pusat, pas gabungan baru tanggal 25 Desember ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan para kepercayaan mereka ya. Dan juga biasanya di saat-saat seperti ini mereka sudah mulai menghias-hias pohon ya. Ya mulai dari bulan Desember inilah minimal 1 minggu sebelumnya sudah disiapkan pohon-pohon Natal, dihias ya. Coba kita baca dalam kitab Yeremia 10 Bapak Ibu. Yeremia 10 ayat yang ke-3 dan 4. Yeremia 10 ayat 3 dan ke-4. Sebab kebiasaan bangsa-bangsa adalah kesia-siaan, karena seseorang telah memotong dengan kapak sebatang pohon dari hutan,
sebagai karya pahatan tangan. Mereka menghiasinya dengan perak dan emas. Mereka menguatkannya dengan paku dan palu sehingga dia tidak goyah. Coba lihat yang versi LAI coba ya. Yang versi LAI coba kita lihat. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu. Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang ya. Oh sekarang kan pohonnya dari plastik, jadi nggak ini katanya. Ya sejarahnya begini. Kalau dari zaman dulu sudah ada pohon plastik, mungkin kitabnya jangan seperti ini ya. Tapi karena memang dari zaman dahulu ya pohon dari hutan ditebang, dibawa ya kalau Bapak Ibu suka nonton film-film ini kan, film-film yang khususnya diputar sekitar bulan-bulan ini ya, tebang dibawa masuk ke rumah, dihias-hias ya. Jadi unsur juru selamatnya sudah hilang. Ya, yang dikenal apanya? Pohon berhalanya. Ya, yang dikenal pohon berhalanya dan yang dikenal siapa lagi? Ho-ho-ho-nya. Yang dikenal siapa lagi? Yang pakai baju hitamnya. Yang apa? Suartepit ya namanya, saya juga lupa namanya, ya. Yang diingat cuman pohon Natal, kado, Sinterklas dan si Suartepitnya itu, ya. Itu yang diingat. Unsur juru selamatnya hilang, ya. Padahal di sini dari kitab Yeremia tadi sudah jelas ya bahwa pohon ini adalah berhala, ya. Tapi ya itu saya saya memiliki kerinduan ya bagi kita semua karena di sini saya ngelihat banyak yang muka-muka yang baru yang belum pernah saya jelaskan ya tentang cara perhitungan kelahiran dari Yeshua HaMashiach. Ya, memang sudah pernah saya bikin ininya, tulisannya. Tapi ya semoga dengan penjelasan saya langsung nanti kita belajar pakai PowerPoint Bapak Ibu ya. Supaya bisa lebih jadi Bapak Ibu nggak cuman oh ternyata Yesua lahir itu di hari raya Sukot. Ntar giliran ditanya ayatnya dari mana ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan ya. Yang ini yang akan saya coba kita belajar pelan-pelan ya. Pelan-pelan, tapi yang akan saya ajarkan di sini adalah yang nama juru selamatnya yaitu Yeshua ya. Yang nama juru selamatnya Yeshua, bukan juru selamat yang lain ya. Kenapa saya bilang juru selamat yang lain? Karena ada kepercayaan dari seberang ya, saya tidak perlu membahasnya lebih dalam ya karena itu kan kepercayaan mereka. Dan juga sekarang baru-baru aja kan digugat ke mana? Bukan digugat. Diminta kepada Kementerian Agama supaya nama Isa Al-Masih diganti dengan masih dengan nama Yesus Kristus ya. Jadi kalau dari kepercayaan orang lain itu atau juga bahkan banyak sekali sampai sekarang orang-orang yang menamakan diri sebagai orang Kristen itu bangga karena nama juru selamatnya yang bernama Yesus itu tertulis dalam kitabnya mereka yaitu Nabi Isa ya. Tapi yang dulu saya pernah menyampaikan di sini Bapak Ibu ya sekitar 10 tahun yang lalu lah ya. Sekitar 10 tahun yang lalu tentang bahwa Yeshua dengan Nabi Isa itu memang berbeda ya. Tahun puji Bapak Yahweh baru di tahun ini ya dari yang menamakan diri sebagai orang Kristen berani untuk mengajukan bahwa janganlah di hari raya di kalender jangan ditulis misalkan kenaikan Isa Al-Masih atau jangan ditulis kelahiran Isa Al-Masih ya. Ditulis dengan namanya ya. Kenapa? Karena saya juga tidak membaca kitab yang mereka, cuman saya coba-coba cari di internet Bapak Ibu ya. Jadi Nabi Isa, Nabi Isa itu ibunya adalah Miriam
Benar, Miriam. Kalau kita kan Maria ya. Benar namanya Miriam, tapi Miriam yang mana? Ya, Miriam yang mana? Yang kita tahu Yeshua adalah Miriam yang apa? Yang di zaman penjajahan waktu itu Romawi, ya. Sedangkan Nabi Isa itu ibunya bernama Miriam, tapi siapa? Saudara perempuan Musa, ya. Saudara perempuan Musa. Coba kita lihat dalam kitab Bilangan 26 Bapak Ibu ya. Bilangan 26 ayat ke-59. Dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan dia melahirkan bagi Amram, ya, yaitu Harun, Moshe, dan saudara perempuan mereka yaitu Miriam. Ya, jadi kepercayaan seberang Nabi Isa-nya itu berasal dari Miriam. Ya, jadi itu salah satu perbedaannya ya, salah satu perbedaannya. Dan sanggahannya adalah apa namanya? Memang si siapa? Si Maria memang masih dari keturunan Harun, tapi bukan saudara perempuan Harun, ya. Coba kita lihat dalam kitab Lukas ya. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari kelompok Abia. Dan istrinya, yaitu Elizabeth ini ya, dan istrinya dari keturunan Harun juga. Ya, Elizabeth dengan si siapa? Dengan Maria, ibu Yeshua itu saudaraan. Ya, jadi si Elizabeth katanya kan dari keturunan Harun. Ya, ingat, keturunan Harun, bukan saudara perempuan Harun, ya. Kalau saudara perempuan Harun berarti selevel ya. Sedangkan yang kita tahu Moshe Harun itu tinggal di zaman penjajahan si Firaun atau si Mesir, ya. Sedangkan Yeshua atau di sini siapa? Elizabeth dan juga Maria sedang dalam zaman penjajahan Herodes yaitu si Romawi, ya. Sedangkan dari Mesir sampai ke Romawi itu perlu waktu yang lumayan panjang, ya. Kita sudah belajar ya Bapak Ibu kan, bahwa setelah dari Mesir nanti dijajah lagi oleh si Babilonia, ya, masuk ke Babilonia. Ntar dari Babilonia pindah lagi ke Media Persia, ya. Jadi itu waktunya tidak berdekatan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Nabi Isa dengan Yeshua itu berbeda ya. Dan juga Nabi Isa itu lahirnya di bawah pohon korma. Sedangkan Yeshua lahirnya di palungan domba ya. Ya, itu yang akan kita pelajari ya. Oleh karena itu jangan senang orang Kristen. Oh, nama juru selamatku tertulis di kitab suci orang lain. Ya, jangan senang ya. Karena pribadinya berbeda ya. Tapi kita nggak bisa bilang oh ajaranmu salah. Ya, kita jangan bilang ajarannya salah, tapi kita bilangnya orangnya berbeda ya. Kenapa bila kita menghakimi itu salah, itu bukan urusan kita untuk kita menghakimi ya. Puji Bapak Yahweh ya. Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu tentang cara menghitung dari kelahiran Yeshua. Sebenarnya caranya agak panjang Bapak Ibu, sebenarnya caranya agak panjang. Jadi intinya Bapak Ibu harus tahu hari-hari raya ini, 7 hari raya ini harus tahu. Ya. Ada 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh dan di setiap 7 hari raya itu ada peristiwa-peristiwa penting. Ya, misalkan Paskah adalah hari kematian Yeshua. Lalu hari raya buah sulung itu adalah hari
kebangkitan Yeshua, ya. Itu ada rentetannya dan kita yakin bahwa di hari raya yang terakhir yaitu hari raya Sukkot itu adalah hari dari kelahiran Yeshua, ya. Oke, sekarang kita akan baca dulu Bapak Ibu ya. Ada 7 hari raya Bapak Ibu ya. Ada 7 hari raya dan dalam kalender Ibrani, kalau kalender kita kan tanggalan kan ada yang 28 atau 29 itu Februari, lalu tanggal 30 dan juga tanggal 31. Tapi kalau kalender Ibrani dia cuma 29 dan 30 ya, cuma 29 dan 30. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hari raya Paskah itu jatuh di tanggal 14 Nisan. Ya, untuk mengingatnya hari kematian ada Nisan, ya. Tanggal 14 Nisan adalah hari kematian Yeshua. Hari raya Paskah 14 Nisan, hari raya roti tidak beragi setelahnya yaitu tanggal 15 Nisan. Ya. Lalu setelah itu 50 hari kemudian atau hari raya 7 pekan atau sebelumnya ada hari raya buah sulung. Lalu setelah itu hari raya 7 pekan atau Pentakosta itu ditambah 50 hari lagi. Ya, sekarang kita akan coba masuk ke slide Bapak Ibu ya. Jadi ini cara menghitungnya. Kita baca yang tadi lagi, coba cara yang sekali lagi kita baca yang tadi ya. Dalam Lukas 1 ayat yang kelima. Ini cara menghitungnya dari sini dulu, Lukas 1 ayat 5 dulu ya. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari mana? Dari kelompok Abia. Dan istrinya dari keturunan Harun juga, namanya Elizabeth. Ayat yang ke-8 coba. Dan terjadilah pada saat melaksanakan tugas keimamannya, sesuai giliran kelompoknya di hadapan Elohim. Ya, jadi orang Lewi dia ada beberapa kelompok. Ya, misalkan orang orang Batak ada marga ini, marga ini, marga ini. Mereka pelayanannya di minggu ini, minggu ini, minggu ini. Ya, tangkap ya. Nanti orang Lewi juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pada saat itu si kelompok Abia, mereka sedang mau melaksanakan tugas keimaman di Bait Suci. Nah, permasalahannya kapan si Zakaria ini melakukan tugas keimamannya? Ya, karena dari sini kita bisa merunut ke belakang ya. Tapi pada saat mereka sedang melakukan tugas keimaman, ada 3 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh wajib semua kelompok melayani bersama-sama. Ya, ada 3 hari raya besar di mana para kelompok dari Lewi ini harus melayani Bapak Yahweh. Ya, coba kita lihat di slide ya. Hari rayanya ada 3. Coba kita lihat dalam slide dulu. Ya, itu. Oke, dalam Ulangan 16 ayat 16. Ini saya tulis dulu Bapak Ibu ya. Kalau dalam kalender Indonesia kan Januari, Februari, Maret, April. Kalau dalam kalender Ibrani, Nisan, Iyar, Siwan, Tamus sampai ke Adar ya. Ini. Tapi tadi yang seperti tadi saya bilang bahwa di antara 7 hari raya ini ada 3 hari raya yang wajib mereka untuk melayani bersama-sama. Hari rayanya apa aja? Coba kita lihat dalam Ulangan 16 ayatnya yang ke-16. Ya. Di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-16 ini Bapak Yahweh memerintahkan ya supaya para kelompok ini melakukan tugas keimaman bersama-sama nih. 3 kali dalam setahun ya, setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahweh Elohimu di tempat yang akan Dia pilih, yaitu pada hari raya apa? Roti tidak beragi, hari raya 7 pekan atau Shavuot atau Pentakosta, dan pada hari raya Sukkot.
Namun dia tidak boleh terlihat di hadapan Yahweh dengan tangan hampa. Oke? Ada 3 hari raya yang wajib dilakukan bersama-sama oleh para kelompok tersebut. Ya, kita balik ke slide Bapak Ibu ya. Ya, tadi pertama apa? Roti tidak beragi, lalu hari raya 7 pekan atau Pentakosta atau Shavuot, lalu hari raya Sukot. Ya. Ada 12 bulan dalam setahun. Sekarang, supaya Bapak Ibu ingat, kita akan mengisi titik-titik berikut ini bersama-sama. Ya. Roti tidak beragi jatuh di tanggal 15 Nisan. Ya. Dalam 1 bulan ada 29 atau 30. Saya bulatkan ada 4 minggu. Minggu pertama tanggal 1 sampai tanggal 7. Minggu kedua tanggal 8 sampai 14. Minggu ketiga tanggal 15 sampai 21. Minggu keempat tanggal 22 sampai 28. Nah, sekarang roti tidak beragi yang jatuh di tanggal 15 Nisan. Bulan keberapa ini? Bulan keberapa? Minggu keberapa? Nisan adalah bulan ke-1, minggu ke-3. Ya. Tanggal 1 sampai 7 minggu pertama, 8 sampai 14 minggu kedua, 15 sampai 21 minggu ke-3, ya. Coba diisi. Ya. Roti tidak beragi yang jatuh tanggal 15 Nisan adalah bulan ke-1 minggu ke-3. Oke. Pentakosta atau Shavuot atau hari raya 7 pekan. Berarti yang dilakukan di tanggal 6 Sivan itu jatuh pada bulan ketiga minggu ke-1. Ngerti ya? Sivan bulan ke-3. Ya, saya ulangi ya. Roti tidak beragi, 15 Nisan. Nisan di sini adalah bulan ke-1. Berarti bulan ke-1, minggunya ke tanggal 15. Tanggal 15 tadi masuk ke minggu ke-3. Sekarang Pentakosta, dia jatuh tanggal 6 Sivan. Sivan di bulan ke-3 ya. Sivan bulan ke-3, minggunya minggu ke tanggal 6 minggu ke-1 ya. Sekarang Sukot 15 Tisri. Bulan keberapa Tisri? Tisri bulan ke-7, minggunya minggu ke-3. Ya. Maka Bapak Ibu ya, saya ulang lagi. 1 sampai 7 minggu pertama. 8 sampai 14 minggu kedua. 15 sampai 21 minggu ketiga, 22 sampai 28 minggu ke-4 ya. Ini adalah 3 hari raya di mana para kelompok wajib melayani bersama-sama ya. Ini ada 12 nama bulan dan 3 hari raya ini. Kenapa saya bikin begini Bapak Ibu? Supaya gampang, saya bakal bikin kotak-kotak ya. 15 Nisan bulan pertama, kalau tanggal 15 berarti minggu ke-3. Pentakosta 6 Sivan. Sivan adalah bulan ke-3, tanggal 6 itu adalah minggu ke-1. Tisri adalah bulan ke-7, tanggal 15 adalah minggu ke-3. Ya. Oke. Saya harap Bapak Ibu mengerti ya. Lanjut. Next selanjutnya, slide selanjutnya. Tadi kan ada 12 nama bulan. Sekarang nama bulannya saya pecah-pecah nih, jadi beberapa minggu. Nisan, ada minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu ke-4. Begitu juga Iyar, Sivan, Tamus, sampai selanjutnya sampai Adar. Nanti ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu ke-4. Ya. Lalu tadi akan ada 3 hari raya nih. 3 hari raya yang wajib semua para pelayan melayani bersama-sama.
Pertama apa tadi? Hari Raya Roti Tidak Beragi yang jatuh di bulan ke-1 minggu ke-3. Tanggal 15 Nisan. 15 adalah minggu ketiga. Coba dibesarin di ini aja dinormalin. Ya. Roti tidak beragi, semua melayani. Lalu selanjutnya, Hari Raya 7 Pekan atau Pentakosta. Tadi dirayakan tanggal 6 Sivan. Berarti bulan ke-3, minggu ke-1. Tulis, semua melayani. Lalu nanti selanjutnya kita baca lagi dalam 1 Tawarikh tadi Bapak Ibu ya. 1 Tawarikh 24 ayat 7 sampai 11. Coba 1 Tawarikh 24. Tadi kan udah saya plot itu di tabel ya. Yang semua melayani dan semua melayani sudah saya plot. Sekarang saya plot lagi. Minggu pertama, bulan pertama berarti Yoyarib. Minggu kedua, bulan pertama adalah Yedaya. Minggu ketiga, bulan pertama bukan Harim, tetapi semua melayani. Ya. Kenapa? Tadi kan sudah saya plot dulu nih. Yang bagian semua melayani itu saya taruh dulu nih. Ya. Lalu ntar setelah bulan pertama minggu ketiga, baru di minggu keempat barulah si Harim melayani. Lalu di bulan kedua minggu pertama baru Seorim. Lanjut, yang kelima kepada Malkia, lalu kepada Miamin, kepada Hakos, yang kedelapan, baru Abia. Ya, jadi si Zakaria tadi kan dia berasal dari kelompok Abia. Jadi Abia kita bisa tahu nih setelah kita plot dari tabel-tabel tersebut ya. Coba kita balik ke slide tadi, ke tabel tadi, yang ke tabel ketiga, nomor 3. Tabel selanjutnya, tadi kan setelah diplot, nah sekarang mulai kelihatan, mulai keluar. Tadi pertama Yoyarib, kedua Yedaya, lalu yang ketiga harusnya Harim, tapi karena di sini ada Hari Raya Roti Tidak Beragi, semua melayani. Setelah itu baru Harim masuk ke sini. Setelah itu Seorim, Malkia, Miamin, Hakos. Lalu di bulan ketiga minggu pertama harusnya ada si Abia, tapi karena ada hari raya Pentakosta atau Shavuot atau hari raya 7 pekan, semua melayani dulu. Ya, semua melayani. Barulah setelah itu si Abia melayani. Dengan kata lain, Abia melayani di bulan Sivan minggu ke-2. Ya, udah tahu ya. Si Abia mulai melayani di minggu kedua bulan Sivan. Ya. Sekarang kita balik lagi Bapak Ibu ke dalam Lukas. Saya akan bacakan. Jadi kuncinya dari kitab Lukas 1 ini Bapak Ibu ya. Lukas 1. Jadi pada saat itu si Abia dia sedang melakukan tugas keimaman di minggu kedua bulan ketiga. Lalu setelah itu Lukas 1 ayatnya yang ke-23. Lukas 1 ayat 23 dan 24. Dan terjadilah ketika hari-hari peribadatannya diselesaikan, setelah si Zakaria selesai melayani 1 minggu, ketika hari-hari peribadatannya diselesaikan, dia pulang ke rumah. Lalu setelah hari-hari itu, Elizabeth istrinya mengandung. Elizabeth mengandung setelah si Zakaria selesai melakukan tugas keimaman. Ya, lanjut. Kita balik ke slide tadi. Ya. Jadi di sini Elizabeth mulai mengandung ya. Tadi kan
si Abia. Dari kelompok Abia, si Zakaria, dia melakukan tugas keimamannya di sini. Lalu setelah itu, setelah dia selesai pelayanan, baru, ini Yesuanya bukan Yesua Juru Selamat ini ya. Ini nama kelompok nih. Di minggu ini baru si Elizabeth mulai mengandung, dan mengandungnya yaitu Yohanes Pembaptis. Kalau Bapak Ibu sudah tahu di sini si Elizabeth mengandung di sini, kira-kira sudah bisa diprediksi belum si Yohanes Pembaptis lahirnya kapan? Bisa kan? Orang dikandung selama berapa minggu? 9 bulan 10 hari atau 40 minggu. Ya, karena di sini kan saya hitungan pakai minggu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu hitung, si Yohanes Pembaptis hitung aja. Ini kan dari sini dia mulai mengandung. Mulai nih dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 40. Nanti Yohanes Pembaptis dia akan dilahirkan di sini. Di bulan Nisan, di hari raya, bisa di hari raya Paskah atau bisa di hari raya roti tidak beragi karena harinya dempet itu Bapak Ibu ya. Ya. Kalau dengan hitungan manusia bisa dihitung karena normalnya yaitu 40 minggu ya. Oke. Selanjutnya. Tadi kan Elizabeth mulai mengandung di sini. Lalu selanjutnya si siapa? Saudaranya yaitu si Maria, ibu Yesua. Coba kita lihat dalam Lukas 1 ayat ini ketika Lukas 1 ayat 35 dan 36. Lukas 1 ayat 35 dan 36 ya. Jadi ceritanya si Maria dia sedang main ke rumah Elizabeth. Ketika dia mengucapkan shalom, akhirnya bayi yang ada di dalam kandungan si Elizabeth dia bergolak karena ada ibunya juru selamat yang mengatakan shalom. Ya, kalau Bapak Ibu baca semua di dalam kitab Lukas ini Bapak Ibu ya. Lukas 1 ayat 35 dan 36. Dan sambil menjawab, malaikat itu berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, ya, ke atas Maria, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Karena itu pula yang dilahirkan itu kudus, ya. Jadi Yesua itu berasal dari benih Roh Kudus, ya. Dia akan disebut putra Elohim. Lanjut 36. Dan lihatlah Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Dengan kata lain, Maria ketemu Elizabeth setelah usia kandungan Elizabeth berapa? 6 bulan. Ya. Jadi setelah Elizabeth mengandung 6 bulan, baru ketemu dengan Maria ibu Yesua. Coba kita balik lagi ke slide tadi. Di sini Elizabeth mulai mengandung. Setelah 6 bulan kemudian Elizabeth ketemu Maria. 6 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maria mulai mengandung di sini sesuai dengan firman Tuhan tadi ya. Setelah 6 bulan Elizabeth mengandung, barulah Maria mulai mengandung Yesua. Kalau orang sudah mengandung di sini, kira-kira bisa diprediksi nggak lahirnya kapan? Yaitu tinggal ditambah 40 minggu. Ya, tinggal ditambah 40 minggu. Next, slide selanjutnya. Tadi kan ini ya. Tadi kan di sini mulai mengandung nih ya. Maria mulai mengandung, tinggal ditambah 40 minggu. 1, 2, 3, 4, 5 terus 13
Balik lagi ke atas. 14, 15, 16, 17 sampai usia 40 minggu. Dan jatuhnya di bulan Tisri di minggu ketiga, dan di situ ada hari raya Sukkot, ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, tentang cara menghitungnya, dan saya harap Bapak Ibu kalau ditanya memang tidak tertulis plek ya, tetapi harus dihitung ya. Sama seperti yang silsilah dari si Adam sampai ke Abraham ya. Tidak tertulis tapi tergambar lah, tergambar kalau mau gambar. Begitu juga dengan kelahiran Yesua juru selamat. Harus dihitung ya. Itulah gunanya Bapak Yahweh memberikan hikmat bagi kita ya. Karena ada orang yang beranggapan bahwa karena macam-macam beda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang kelahiran juru selamat tuh seperti sekarang nih kan tanggal 25 Desember. Ada lagi nanti yang bulan Januari juga ada. Nanti pas bulan Paskah seperti kelahiran Yohanes Pembaptis juga ada. Tapi itu kalendernya beda-beda. Ya, kalendernya beda-beda. Kalau ya seperti saya terangkan tadi, itu adalah karena dari kelompok Abia, dari kelompok Lewi, jadi otomatis harus menggunakan kalendernya Ibrani, bukan kalender Gregorian, ya. Bukan kalender Gregorian karena ada yang beranggapan bahwa cara menghitung kelahiran Yesus Kristus ya ini kan tertulis pada bulan ke-6. Ya. Bulan ke-6 benar dia pakai apa? Coba kita lihat yang ini. Pada bulan ke-6. Tapi Bapak Ibu harus bedakan ya. Kalau hari raya menggunakan kalender, bulan pertama adalah bulan Nisan. Tapi kalau kalender umum, bulan pertama adalah bulan Tisri. Karena itu kita mengucapkan di hari raya hari raya Sukot kan tanggal 15. Di tanggal satunya atau hari raya peniupan nafiri kan kita suka menyebutkan selamat tahun baru di tanggal 1 Tisri. Secara kalender Ibrani benar di bulan Tisri. Tetapi secara kalender Ibrani buat melayani, bulan Tisri itu jatuhnya di bulan ke-7 ya. Seperti yang tadi saya bilang, cara menghitung kelahiran Yesus Kristus di tanggal 25 Desember adalah pada bulan ke-6 tinggal ditambah 9 bulan 10 hari ya. Menghitungnya dari sini dia. Dari bulan Tisri, ini adalah bulan pertama dan bulan ke-6-nya adalah bulan Adar. Ya. Di sini yang pertama adalah bulan Tisri, yang ke-6 adalah bulan Adar. Dari sini tinggal ditambahin 9 bulan katanya. Terjatuhnya di sekitar bulan Kislu atau Tevet. Itu adalah sekitar di bulan Desember ya. Nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Karena yaitu patokannya tidak sesuai dengan yang di Lukas 1. Lukas 1 yang ayat yang ke-5 dan ke-6 patokannya harus dari setelah Abia selesai menyelesaikan tugas keimamannya di dalam bait suci ya. Dan saya harap Bapak Ibu nangkep nih ya, nangkep dengan apa yang sudah saya paparkan di depan tadi supaya bisa dijelaskan kepada orang lain ya, dijelaskan kepada orang lain. Dan apabila sekarang ini di bulan-bulan Desember ini ada orang-orang mungkin yang katanya, orang Yahudi aja merayakan Natal kok tanggal 25 Desember. No. Ya, yang merayakan Natal adalah orang-orang Kristen yang ada di sana, ya, bukan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi belum percaya Yesua. Ya, orang Yahudi belum percaya Yesua. Jadi yang orang Kristen di situ kan jumlahnya hanya sedikit, Bapak Ibu ya. Jadi yang kelihatan ya memang hanya sedikit. Tapi kalau hari-hari raya, 3 hari raya itu pasti
Banyak ya, pasti banyak ya. Kita kembali Bapak Ibu kepada firman Tuhan yang pada ini ya, tadi kita boleh baca tadi dalam kitab Matius 2 ya. Di dalam Matius 2 ini mengenai kunjungan dari orang-orang Majus ya. Kunjungan orang-orang Majus setelah Yesua dilahirkan ya. Saya bacakan, sesudah Yesua dilahirkan di Bethlehem di Yudea. Dilahirkan di Bethlehem di Yudea. Bethlehem artinya apa? Bet artinya bait, rumah. Lehem artinya roti. Ya, kalau Bethel, L-nya itu Elohim. Tapi kalau Bethlehem, Bet-nya itu adalah rumah, Lehemnya itu adalah roti. Dia dilahirkan di Bethlehem, mungkin Bapak Ibu sedang mendengar, di Bethlehem Efrata. Ya, Efrata itu apa lagi? Yang lalu kita pernah belajar, ada sungai yang bernama sungai apa? Sungai Efrat, artinya apa? Subur. Ya, berarti Bethlehem Efrata, artinya adalah rumah roti yang subur. Ya, di tengah-tengah kelahiran Yeshua HaMasiah menjadi rumah roti yang subur. Ya, sesudah Yesua dilahirkan di Bethlehem di Yudea, pada masa Herodes, ya perhatikan baik-baik. Pada masa Herodes, bukan pada masa Firaun. Ya, pada masa Herodes seperti pada saat zaman Romawi. Bukan pada zaman Miriam yang saudara perempuan Moshe. Ya, yang seperti diimani oleh ajaran seberang ya. Herodes menjadi raja, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, saya kalau melihat ini Bapak Ibu tapi kalau melihat ini harus disandingkan dengan peta Bapak Ibu ya. Datanglah orang-orang Majus dari timur ya. Ada yang menginterpretasikan orang Majus ini orang-orang dari Media Persia. Ya, orang-orang Majus adalah orang-orang dari Media Persia. Mereka mendapatkan ilmu katanya, mendapatkan ilmu tentang perbintangan dari orang Yahudi juga yang bernama Daniel. Karena Daniel kan hikmatnya melebihi orang-orang yang ada di sana ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadinya orang-orang Majus ini mereka belajar tentang ilmu perbintangan dari Media Persia, mereka datang ke Yerusalem. Ya, Yerusalem pada saat itu adalah sebagai ibu kota dari Yudea. Ya, sebagai ibu kota dari Yudea, akhirnya ya biasalah ya. Orang kalau sebagai seorang utusan pasti mereka datangnya ke ibu kota dulu. Mereka datang ke Yerusalem pengen ketemu sama Herodesnya dulu. Ya, orang-orang Majus dari timur, dari Media Persia, dari daerah sekitar Iran. Ya. Kalau saya lihat Iran ini walaupun yang sekarang Iran yang sekarang dengan Media Persia yang dulu itu berbeda ya. Kalau yang Media Persia yang dulu memang salah satu contohnya mereka diperbolehkan untuk membangun kembali, untuk kembali dari pembuangan, untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci ya pada saat zaman kaisarnya ya. Jadi pada saat itu diberi izin. Dan sekarang si orang-orang Majus dari timur ya memang benar. Daerah Media Persia dari Iran mereka datang dari sebelah timurnya si Israel. Mereka datang menuju ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang telah lahir itu? Ya lihat orang-orang Majus ini mereka kalau melihat dari dari kepercayaannya mereka, yang pasti mereka belum belum tahu tentang si juru selamat tersebut. Akhirnya mereka nanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang telah lahir itu?
Sebab kami telah melihat bintangnya di timur. Kami telah melihat bintangnya di timur. Saya bingung juga. Bintangnya bintang apa ya? Ya. Yang saya tahu kan kalau bintang itu ya mungkin bintang Daud ya. Bintang Daud juga itu ada sejarahnya Bapak Ibu ya. Daud itu tulisan Ibraninya adalah Dalet, wow Dalet. Ya, jadi cuma dibalik-balik aja. Dalet, wow Dalet. Dalet itu kalau Bapak Ibu lihat dalam Paleo Hebrew, dia bentuknya hampir menyerupai segitiga, ya. Dalet, wow. Dalet, wow itu adalah cerminan segitiga dicerminkan dengan segitiga. Akhirnya bentuknya bintang Daud, ada yang ke atas, ada juga yang ke bawah. Tapi kalau saya lihat rasi yang seperti bintang Daud nggak ada, ya. Karena si siapa? Kan katanya orang-orang Majus, kami telah melihat bintangnya di timur. Lalu di dalam zaman sekarang juga asal mula daripada bintang Daud atau juga ya bintang Daud ya. Ketika ketika zaman Paskah dulu kan ditaruh darah di ambang pintu ya. Kanan, kiri, atas. Segitiganya ke atas ya. Segitiganya ke atas. Lalu pada saat zaman Yesua, tangan kanan, tangan kiri, kaki di bawah, segitiganya ke bawah. Jadi atas, bawah, jadilah bintang Daud ya. Itu ada ininya Bapak Ibu ya, ada sejarahnya lah ya. Jadi apa yang dilihat oleh si orang Majus dari timur tersebut ya, saya coba-coba cari Bapak Ibu ya. Coba-coba cari karena ini masalahnya tentang perbintangan. Tentang perbintangan saya coba-coba cari di internet. Kalau Yesua itu lahirnya pada saat kalender Masehi, berarti kurang lebih perjalanan orang Majus dari timur, orang Persia dari timur menuju Yerusalem itu kurang lebih 2 tahun. Jadi saya coba-coba cari Bapak Ibu, bintang apa aja yang pernah muncul di dunia di zaman sebelum Masehi, 2 dan 3 sebelum Masehi. Ya, saya coba-coba cari, coba kita balik lagi ke slide tadi Bapak Ibu ya. Yang terakhir. Slide satu lagi. Nah, ini bintang-bintang yang kelihatan. Bintang-bintang yang kelihatan. Pada tanggal 1 Agustus sebelum Masehi, 3 sebelum Masehi yang kelihatan adalah Jupiter dan Venus. Lalu setelah itu muncul lagi di 3 sebelum Masehi Jupiter dan Regulus. Regulus adalah bintang yang paling terang di rasi bintang Leo. Ya. Bapak Ibu kan tahu kan rasi bintang kan bintang membentuk apa gini, model-model apa gitu. Nah, bintang yang paling terang pada saat itu adalah bintang yang paling terang di rasi bintang Leo adalah bintang Regulus. Ya. Lalu keluar lagi di 2 sebelum Masehi Jupiter Regulus lagi. Lalu bulan ke-5 keluar lagi Jupiter Regulus. Bulan ke-6 keluar lagi Jupiter plus Venus. Berturut-turut Jupiter keluar terus. Jupiter artinya sedek atau keadilan. Ya. Ini kan kalau dilihat-lihat nih berulang. Ini cerminan balik dari Venus, Regulus, balik lagi ke Venus. Itu artinya raja. Keluar 5 kali artinya melek, artinya raja. Ya saya coba cari-cari sebenarnya apa sih yang dilihat oleh si orang Majus tersebut ya. Raja keadilan ya. Melek, Jupiter artinya keadilan atau sedek. Lalu di tahun 2 sebelum Masehi keluar lagi si Jupiter nih. Jupiter jadi ini berada dalam satu garis ya, berada dalam satu garis nih si planet-planet tersebut. Jupiter
Merkurius, Venus, dan Mars keluar. Jupiter tadi adalah keadilan, Venus artinya terang, Merkurius artinya bintang yang bersinar, lalu Mars kan bintang planet merah ya bisa dibilang ya. Mars artinya darah. Itu yang keluar. Lalu yang terakhir keluar lagi Jupiter plus Venus. Jadi kemungkinan ini yang dilihat oleh si orang-orang Majus tersebut. Ya, akhirnya mereka, ini kan kepercayaan mereka Bapak Ibu ya. Mereka melihat, oh ini tanda-tandanya benar nih. Ada raja, ada melek yang hadir di Israel yang akan datang. Oleh karena itu si orang-orang Majus tersebut, mereka datang menuju ke Yerusalem untuk bertemu dengan si Herodes. Ya. Dan bahkan sampai mereka sampai ke Yerusalem pun, bintang tersebut juga masih ada. Ya akhirnya apa? Mereka mengikuti arah daripada si bintang-bintang tersebut ya. Coba kita lihat lagi dalam Matius 2 ya. Matius 2 ayatnya yang keempat. Ayat ketiga dulu, Matius 2 ayat ketiga. Setelah mendengarnya, Raja Herodes dibuatnya gelisah, juga seisi Yerusalem bersamanya. Ya, kenapa? Ya karena kok ada raja nih, ada raja yang bakal membawa keadilan bagi bangsa Israel. Setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Hamasya dilahirkan. Dengan tepat mereka berkata kepadanya di Bethlehem, Yudea. Karena demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi. Yang nulis adalah Nabi Mika. Ya, Mika berapa nih? Mika 5 ayat 2. Jadi pada saat zaman Nabi Mika sudah tertulis nih. Ini yang diucapkan oleh para ahli kitab. Lanjut. Dan engkau, hai Bethlehem Efrata. Nah, hai Bethlehem Efrata, naik lagi. Yang kecil untuk berada di antara pasukan 1000 dari Yehuda, daripadamu akan terbit bagiku seorang yang akan menjadi pemerintah di Israel dan yang tampilnya dari semula sejak zaman dahulu kala. Matius 2 ayat ke-6. Nah ini, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin. Dialah yang akan menggembalakan umatku Israel. Kemudian Herodes setelah memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam, malu kali ya, karena bakalan ada raja yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Ia minta kepastian dari mereka saatnya bintang itu tampaknya. Tadi seperti yang kita lihat kan. Dan seraya menyuruh mereka ke Bethlehem, ia berkata sambil pergi, selidikilah dengan seksama perihal, kalau di sini bayi itu ya. Kalau dalam kitab King James dia young child. Dan segera setelah kamu temukan, laporkanlah kepadaku, agar setelah tiba aku pun dapat menyembah dia. Katanya Herodes, aku akan menyembah Sang Juru Selamat. Sama ceritanya seperti yang kemarin kita pelajari Bapak Ibu. Kisah siapa? Firaun. Firaun ketika diberikan dijatuhi tulah atas Mesir, ya ketika Moshe dan Harun meminta izin untuk bangsa Israel ini menyembah, beribadah kepada Bapa Yahweh. Oke, aku akan menyembah kepada Bapa Yahweh, tapi besok katanya. Ya, besok katanya. Aku akan memberikan kesempatan engkau keluar, tapi besok. Ya, sama seperti si Herodes ya. Lanjut ayat yang ke-9. Dan setelah mendengarkan raja, mereka terus berjalan dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu, nah terus bergerak mendahului mereka.
hingga setelah sampai dia berhenti di atas tempat bayi itu berada. Dan setelah melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati the young child itu bersama Maria ibunya. Dan sambil bersujud mereka menyembah dia dan seraya membuka barang-barang berharganya dan lanjutnya ya. Kalau kita lihat dari cerita ini Bapak Ibu ya, orang-orang Majus itu yang mungkin mereka hanya tahu ada lahirnya juru selamat. Ada lahirnya raja damai, raja keadilan yang bakalan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka tahu. Ya, begitu juga dengan orang-orang yang menamakan diri sebagai orang Kristen. Tahu nama Yahweh, tahu nama Yeshua, tapi kapan mau berubahnya? Nggak ada. Seperti siapa? Seperti si Firaun. Besok, ya. Si orang Majus juga sama Bapak Ibu ya. Mereka hanya memberikan persembahan, hanya memberikan emas, kemenyan dan mur, tapi hatinya tidak berpaut kepada Yeshua ya. Sedangkan yang Tuhan kehendaki ya, dia lahir di Bethlehem Efrata. Di hari kelahirannya Tuhan Yeshua HaMasiah, kita semua jadilah rumah-rumah roti yang subur ya. Kalau saya lihat Bapak Ibu di Bethlehem, Bethlehem ini kan kalau misalkan kita lihat di internet Bapak Ibu, si Bethlehem ini adalah kota yang bisa dibilang sangat kecil dan dia tidak dianggap. Kenapa dibilang tidak dianggap? Karena ini jumlah populasi manusianya lebih sedikit daripada dombanya. Jadi lebih banyak dombanya daripada manusianya. Kenapa? Karena daerahnya nggak bagus. Tidak dipandang. Yang orang lihat hanyalah Efratanya. Kesuburannya. Yang orang lihat bukan menjadi rumah rotinya, tapi yang orang lihat adalah suburnya. Ya, itulah yang dilihat oleh banyak-banyak orang yang menamakan diri hidup di akhir zaman, hanya melihat kesuburannya saja, Efratanya saja, tidak melihat Bethlehem. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu kan si siapa? Si Rahel waktu itu juga dia kan meninggalnya juga di Bethlehem. Sedang dalam perjalanan menuju ke Efrata. Ya, coba kita lihat dalam Kejadian 35 ayatnya yang ke-16. Ayat 16 dan 19, Kejadian 35. Dan mereka berangkat dari Betel dan ketika masih berjarak cukup jauh, ya, yang dituju Efrata, maka bersalinlah Rahel, tetapi dia mengalami kesulitan dalam melahirkan. Dan terjadilah ketika dia melahirkan kesulitan saat ia melahirkan, maka yang membidani berkata kepadanya, janganlah takut, karena ini juga adalah anak laki-laki bagimu. Lanjut ke ayatnya yang ke-19. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ya, bisa dilihat. Di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Berarti Efratanya lebih besar daripada Bethlehem. Jadi Bethlehem hanya sebagai tempat singgah. Bethlehem bukan kota yang dituju, bukan wilayah, bukan daerah yang dituju, tetapi yang dituju adalah Efrata. Ya, seperti orang-orang sangat di saat seperti ini kan. Yang dituju adalah berkat, dan berkat. Kesuburan, dan kesuburan. Bukan menjadi rumah roti, menjadi rumah roti, menjadi berkat, tetapi yang dicari adalah kesuburan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh ya,
Di hari yang indah ini, yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita adalah, walaupun Bethlehem, rumah roti itu tidak dianggap orang lain, walaupun Bethlehem itu adalah kota yang kecil, bukan kota yang dipandang oleh orang-orang, disitulah Sang Juru Selamat lahir. Ya, Sang Juru Selamat bukan lahir di kota besar, tetapi di wilayah yang tidak dianggap oleh orang lain. Bahkan lahirnya pun di dalam palungan, di kandang domba, ya, bukan di rumah-rumah, bukan dilayani oleh bidan, ya. Jadi itulah hebatnya Bapak Yahweh, ya. Mulai dari mulai dari kandungan, semua Bapak Yahweh yang kerjakan, ya. Roh Kudus ditaruh, bukan tanpa campur tangan manusia. Saat melahirkan pun tanpa bidan. Semua Bapak Yahweh yang lakukan. Kenapa? Karena Bapak Yahweh tidak ingin dicemari oleh tangan manusia. Ya, itulah hebatnya Bapak Yahweh, ya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus HaMasiah, ya, jadilah Bethlehem Efrata, ya. Walaupun kita mungkin di sini jumlahnya enggak sebesar yang ada di gereja-gereja besar, tapi dari tempat yang kecil, tempat yang mungkin tidak dianggap oleh orang-orang lain, tetapi kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi rumah roti yang subur. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah peristiwa kelahiran Yeshua HaMasiah, bukan peristiwa kelahiran Nabi Isa, atau bukan peristiwa kelahiran orang-orang yang ada di ajaran yang lain. Ini adalah peristiwa kelahiran Yeshua. Oleh karena itu, nama jangan dirubah-rubah. Tadi kan kita boleh melihat bahwa dari awal Yeshua dikandung sampai lahir tanpa ada campur tangan manusia. Oleh karena itu namanya pun jangan dirubah-rubah oleh manusia, ya. Matius 1 ayatnya yang ke-21. Dua ayat terakhir nih Bapak Ibu, ya. Matius 1 ayat 21. Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan kau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari mereka. Ingat, namanya cuma satu, tidak ada toleransi terhadap nama-nama yang lain, ya. Walaupun pada saat itu sedang dalam penjajahan dari si Romawi, si Herodes, tetap. Dan saya yakin dan percaya bahwa pada saat itu malaikat pun berbicara kepada Maria juga menggunakan bahasa Ibrani, bukan bahasa yang lain, ya. Kenapa bukan dengan bahasa yang lain? Karena ada orang yang mencoba berusaha untuk mengubahnya dengan bahasa yang lain, yaitu si Pontius Pilatus, ya. Yohanes 19 ayatnya yang ke-20, mulai dari 19 dulu deh. Yohanes 19 ayat 19, satu ayat terakhir. Malaikat kasih satu nama, manusia coba kasih 3 pilihan. Dan Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah Yeshua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu, ya. Karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota, dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Kenapa perlu ditulis dalam 3 bahasa? Tadi kan ditulis apa? Berada di dekat kota. Berarti ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Romawi. Makanya ditulis pakai 3 bahasa. Tetapi yang diperintahkan, yang diberikan oleh malaikat kepada Maria hanya satu nama.
ya, dengan namanya adalah Yeshua ya. Oleh karena itu kita di tempat ini yang boleh berbahagia ya. Biar kiranya nama Tuhan Yeshua HaMashiach boleh ada dalam hidup kita, dia boleh lahir di dan juga kita semua boleh menjadi Bethlehem, Bethlehem dan juga mencapai tujuannya yaitu Efrata ya. Tadi kan apa? Di jalan menuju Efrata yaitu Bethlehem. Jadi caranya adalah lewati dulu Bethlehem baru capai Efrata. Jadilah dulu rumah roti baru mencapai kesuburan. Haleluya. Bapak Yahweh yang berkati kita semua.